Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 6? Ya, semoga selalu sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Waris akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Nah, langsung saja ya Pak Waris akan masuk dalam pembahasan. Di sini Pak Waris akan mengulas kembali yaitu perkalian pada pecahan. Nah, pada sebelumnya atau di kelas 5 itu kan pernah diajarkan ya perkalian pada pecahan. Nah, ini Pak akan mengulas kembali sedikit agar adik-adik masih ingat ya. Oke, langsung saja. Di sini ada pembahasan. Hasil kali dua buah bilangan pecahan adalah pecahan baru dengan pembilang berasal dari perkalian pembilang-pembilang asalnya dan penyebut berasal dari hasil perkalian penyebut-penyebut asalnya. Nah, maksudnya gimana Pak Faris? Langsung saja masuk soal, contoh soal agar adik-adik langsung memahami ya. Di sini contoh soalnya, yaitu Pak Faris punya soal 2/5 kali 1/4. Nah, soal di sini bisa dilihat ya adik-adik. Kalau perkalian ya, itu dan harus diingat-ingat juga kalau perkalian itu beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan, kalau penyebutnya berbeda harus disamakan ya kalau penjumlahan. Tapi untuk perkalian itu berbeda dengan penjumlahan, tinggal untuk perkalian tinggal dikalikan saja. Paham ya? Nah, maksudnya gimana? Langsung saja seperti Pak Waris ini. 2/5 kali 1/4 itu berarti pembilang dengan pembilangnya, penyebut dengan penyebutnya dikalikan. Berarti tinggal dikali saja 2 kali 1 itu berapa? 5 kali 4 itu berapa? Nah, 2 kali 1 itu berapa adik-adik? Iya, 2. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi hasilnya 2/20. Jadi 2 kali 1 2, 5 kali 4 20. Nah, lebih gampang ya. Karena untuk perkalian itu langsung saja dikalikan saja, gampang. Nah, tapi sekarang lihat dulu ini hasilnya. Kalau hasilnya itu masih bisa disederhanakan mungkin paling kecil ya, atau yang sampai tak bisa disederhanakan kembali atau paling sederhana 2/20 itu berarti untuk disederhanakan berarti kan dibagi ya adik-adik. Nah, dibagi dengan berapa biar bisa sederhana atau bisa kecil pecahannya ini, yaitu 2/20 sama-sama dibagi dengan ya 2. Jadi hasilnya berapa? 1/10. 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10. Jadi sama-sama harus dibagi dengan 2 penyebut dan pembilangnya. Nah, ini hasilnya. Oke, gampang ya. Lanjut nomor 2. Soalnya 4/3 kali 6/5. 4/3 kali 6/5 itu sama kayak yang atas ya, tinggal dikalikan saja penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Oke. Nah, ini pembilangnya yaitu 4 sama 6. Berarti 4 kali 6 berapa? 24. 3 kali 5 15. Oke, gampang ya. Nah, tapi dilihat lagi. Nah, di sini 24/15 itu apakah masih bisa diperkecil lagi atau masih bisa disederhanakan? Iya, bisa. Sama-sama dibagi dengan angka berapa? Nah, jadi adik-adik kalau masih ada yang belum memahami dengan penyederhanaan ini, jadi adik-adik harus hafal dulu perkalian ya. Perkalian. Jadi perkalian berapa yang hasilnya 24 dan ada juga yang hasilnya 15 ya. Jadi dalam satu perkalian itu yang hasilnya 24 dan 15 itu di perkalian berapa? Iya, di perkalian 3. Berarti sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya, atau disederhanakan dengan dibagi 3. 24 3 ini 3. Nah, bisa kan ya 24 bagi 3? Iya, hasilnya berapa? 24 bagi 3 itu 8, 15 bagi 3 itu 5. Oke, jadi hasilnya 8/5. Nah, sampai sini apakah masih bisa diperkecil? Sudah tidak bisa, tapi masih bisa dibuat pecahan campuran. Nah, syaratnya untuk membuat pecahan campuran yaitu ciri-cirinya dilihat ya di sini, yaitu
pembilangnya atau yang atas itu lebih besar dari yang bawah, itu pasti bisa dibuat pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Dilihat di sini caranya. Ini Pak Faris terus lagi di sini titik per 5 karena nanti pas waktu pecahan campuran itu hasilnya tetap pembilangnya penyebutnya itu pasti 5. Nah, di sini ada titik lagi karena di sini apa? Karena di sini ada bilangan bulat ya. Karena pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri. Jadi, sekarang untuk biar bisa tahu jawabannya yaitu adik-adik dengan cara seperti ini ya. Simak baik-baik. Jadi Pak Faris lagi 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8. 5 kali 2 itu 10. Nah, berarti kelebihan ya adik-adik. Kalau 5 kali 2 itu 10, berarti harus di bawahnya. Kan 10 itu atasnya 8, berarti harus di bawahnya 8. Itu berarti 5 kali berapa? Ya 5 kali 1 berarti hasilnya 5 ya. Berarti di sini hasil ada angka 1, 5 kali 1 itu 5. Nah, 5 kali 1 itu 5, biar bisa 8 itu 5 kali ditambah berapa? Biar bisa 8. Iya, 5 tambah 3. Jadi hasilnya 1, 3 per 5. Oke, paham ya? Di sini lanjut. Sekarang pembagian pada pecahan. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, pembagian ini caranya berbeda dengan perkalian. Nah, syaratnya ini apa? Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian asal pembaginya dibalik. Oke, langsung masuk contoh. 2 per 6 dibagi 3 per 5 ya. Tidak bisa langsung 2 bagi 3, 6 bagi 5 tidak boleh karena berbeda dengan perkalian. Nah, tadi syaratnya apa? Pembaginya dibalik. Nah, kalau pembaginya dibalik, jadi tandanya juga harus diganti. Tandanya juga harus diganti ya. Jadi gimana? Pak Faris tulis lagi 2 per 6. Nah, 2 per 6. Kalau tandanya diganti, tandanya apa? Bagian ya, atau bagi itu Pak Faris ganti dengan perkalian. Nah, ini syaratnya harus diganti dengan perkalian dan harus juga dibalik pembaginya dari yang awalnya 3 per 5 jadi 5 per 3. Nah, yang awalnya jadi pembilang dibalik jadi penyebut jadi pembilang. Ini 5 per 3. Oke, tinggal sampai sini tinggal dikali saja. Karena apa? Kan perkalian tadi kan tinggal langsung penyebut pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 5 itu berapa? 10. 6 kali 3 18. Berarti hasilnya 10 per 18. Nah, masih bisa dibagi lagi ya, betul adik-adik? Iya, dibagi dengan berapa? Kalau atas bilangan genap, bawah juga bilangan genap, atau penyebut dan pembilang-bilangan genap masih bisa dibagi dengan angka 2. Nah, 10 bagi 2 itu 5, 18 bagi 2 9. Oke, gampang ya. Nah, ini sampai 5 per 9 itu sudah bisa diperkecil lagi, sudah paling sederhana. Lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini 1 per 2, 2 per 4 bagi 2, 1 per 2. Ini pecahan campuran ya adik-adik. Nah, untuk bisa mengerjakannya ini lebih gampangnya dibuat pecahan biasa terlebih dahulu, pecahan campurannya. Yaitu dengan cara Pak Faris ajarkan ya di kelas 5, yaitu seperti ini. 4 kali 1 4. Nah, 4 kali 1 kan 4 ya adik-adik. Setelah itu untuk nomor 2, untuk yang kedua itu ditambah, berarti 4 kali 1 4 ditambah 2 berapa? 6. Nah, jadi hasilnya 6 per 4. Oke, 6 per 4 dibagi ya, dibagi. Sekarang Pak Faris terus lagi masih dibagi ya, karena ini belum masuk pembahasan perkaliannya ini nanti. Nah, sekarang 21 per 2 kalau dibuat pecahan biasa, 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi hasilnya 5 per 2. Oke, ini sudah pecahan biasa ya. Nah, kalau sudah masuk pecahan biasa tinggal dibuat atau tinggal diselesaikan ya. Nah, karena di sini masih bagi, harus dirubah ke perkalian dulu atau diganti perkalian tandanya. Ini Pak Faris tulis lagi sini. 6 per 4 dibagi 5 per 2. Nah, maaf, dikali 5 per 2 apa? Betul? Harus dibalik ya, dikali ya ini. Dikali. Jadi kalau 5 per 2 ini kalau sudah
ganti perkalian, berarti dibalik ya ini pembaginya, jadi 2/5 ya. Nah, itu syaratnya, tinggal dihitung saja. Langsung kalau sudah perkalian tinggal langsung dihitung. 6 kali 2, 12. 4 kali 5, 20. Masih bisa diperkecil lagi, masih bisa. Jadi 12/20 paling kecil berarti, atau sederhananya berarti biar bisa sederhananya dibagi dengan 4 ya. Nah, ini hasilnya 3/5, sama-sama dibagi 4, 12 bagi 4, 3, 20 bagi 4, 5. Gitu ya adik-adik, pembagian pada pecahan. Gampang ya. Lanjut. Di sini Pak Faris punya penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Tadi pecahan, sekarang itu pecahan desimal. Kalau desimal itu berarti ada tanda apanya? Iya, komanya ya. Untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilang desimal bisa menggunakan penjumlahan bersusun. Akan tetapi tanda koma harus sejajar dengan tanda koma yang lainnya. Nah, ini Pak Faris punya soal di sini. Ya. 3,2 ditambah 2,41 sama dengan berapa? Dan ada dua soal lagi yang pengurangan. 1,99 dikurangi 0,8 sama dengan titik-titik. Nah, ini ya. Ini soal ada dua penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti caranya gimana? Dilihat ini Pak Faris. Pak Faris akan tulis lagi nomor 1 di sini. Ya. 3,2 dengan cara susun ya adik-adik. Terus ditambah 2,41. Nah, letaknya gimana? Seperti ini. 2,41. Jadi sejajar ya. Nah, ini koma sama koma harus sejajar agar bisa nanti tahu penjumlahannya atau gampang dalam menjumlahkan ya, harus sejajar. Angkanya juga harus sejajar, ini sejajar. Nah, kalau ditambah berarti dengan cara susun seperti ini, ditambah. Nah, kalau sudah seperti tinggal dijumlahkan saja. Karena di sini tidak ada angka, maka kita anggap di sini 0 atau kosong ya. 0 tambah 1 itu 1. 2 tambah 4 itu 6. 3 tambah 2 5. Nah, hasilnya 561. Ini salah, harus ada tanda komanya. Nah, tanda komanya itu ditaruh di mana Pak Faris? Iya, kalau penjumlahan tinggal diurutkan saja karena di sini komanya setelah angka depan atau kedua, maka komanya diletakkan di sini. Nah, urutkan. Nah, di sini. Gampang ya? Ya, lanjut nomor 2 pengurangan. Pengurangan juga sama adik-adik ya caranya. 1,99 kurangi 8. Nih. Harus sejajar juga komanya yang dalam pengurangan. Ya. Yang dalam pengurangan itu harus juga sama. Tadi langsung saja dikurangi ya. Nah, karena di sini juga agak ada angka, maka ya dianggap 0 ya. Atau 0. 9 kurangi 0 ya 9. 9 kurangi 8 berapa? Iya 1. Nah, ini 1 kurangi 0 1. Terus komanya di mana? Iya sejajar di sini, komanya tinggal diturunkan saja sejajar. Nah, taruh sini. Tuh, paham ya adik-adik? Gampang ya penjumlahan pengurangan desimal. Iya, gampang. Lanjut saja. Pembahasan ini perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal. Contoh 2,5 dikali 0,3 sama dengan berapa? Nah, di sini Pak Faris terus lagi soalnya. Nah, 2,5 kali 0,3 sama dengan gimana caranya nih Pak Faris? Apakah dengan cara susun? Bisa, boleh. Tapi untuk lebih mudah ya Pak Faris, yaitu dengan cara dibuat pecahan biasa terlebih dahulu, atau desimal ini dibuat pecahan biasa. 2,5 kalau dibuat pecahan biasa menjadi 25/10 dikali 0,3 kalau dibuat pecahan biasa menjadi 3/10. Pak Faris kok bisa? Nah, ini pelajaran materi ini yaitu materi kelas 5 waktu itu ya adik-adik. Nah, ini Pak Faris bahas kembali sebentar. 2,5 kok bisa jadi 25/10 itu dari mana? Karena di belakang koma ada satu angka, maka per 10. Paham ya? Per 10. Kalau di belakang koma, di sini di belakang koma ini ada 2 angka, maka per 100. Nah, di sini lihat komanya saja untuk memahaminya. Jadi adik, kalau di belakang koma ada 1 angka maka per 10, kalau ada 2 angka maka per 100. Oke, paham? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan saja.
2/10 kali 3/10, tinggal 25 kali 3, 75, 100, 10 kali 10 kan 100. Nah, 75/100. Nah, untuk hasilnya yaitu dibuat pecah atau dibuat desimal kembali. Caranya gimana? 75/100 dibuat pecahan desimal yaitu 0,75. Nah, Bapak kok bisa? Iya, karena caranya yaitu kalau di per 100 berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, maka di sini komanya harus di depannya 7 biar di belakang koma ada 2 angka, maka 0,75. Tuh, gampang ya. Oke, lanjut dalam pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal pun juga sama ya adik-adik. Caranya seperti yang pembagian pecahan yang atas yang tadi. Ini Bapak punya soal 1,5 bagi 0,3. Nah, di sini 1,5 ini masih bentuk pecahan desimal. Nah, caranya itu dirubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini 1,5 dibuat pecahan biasa 15/10. Karena di belakang koma ada 1 angka. Dibagi 0,3 berarti 3/10. Oke. Nah, karena di sini pembagian tidak boleh langsung dibagi 15 bagi 3, 10 bagi 10. Tidak boleh, harus karena pembagian harus diganti tandanya ya, harus diganti tandanya dengan perkalian. Kalau lagi 15/10 pembagian diganti perkalian, di sini ganti perkalian, syaratnya di sini harus dibalik. 3/10 menjadi 10/3. Oke. Baru bisa dihitung. Jadi 15 kali 10 itu 150. 10 kali 3 itu 30. Nah, sampai sini tinggal dihitung saja. Nah, karena di sini berhubung angkanya besar, maka dengan cara Pak Faris yaitu lebih mudahnya yaitu dengan menghilangkan 0 untuk lebih mudah dalam menghitungnya. Ya, ini Bapak hilangkan 0 karena untuk syaratnya menghilangkan 0 yaitu pembilang dan penyebut harus ada nolnya. Yang bagian belakang ya, bagian belakang itu harus ada nolnya, maka bisa dicoret untuk mudah dalam menghitungnya. Nah, kalau sudah dicoret nolnya berarti tinggal angka berapa? 15 sama 3, berarti 15/3 atau 15. Kalau per itu kan bagi ya adik-adik, 15 bagi 3 berapa? Iya, 5. Nah, setelah itu nomor 2, ini cara nomor 1 ya, gampang ya. Nomor 2 ini Pak punya soal 2,4 bagi 1,2 sama dengan nih, sama 24/10 dibuat pecahan biasa dibagi 12,10. Nah, kalau sudah seperti ini yaitu dengan cara seperti kayak tadi, pembagiannya harus diganti dengan perkalian. Syaratnya untuk bisa menghitung 24/10 Pak terus lagi pembagiannya diganti perkalian dikali. Nah, 12/10 kalau dibalik menjadi 10/12. Oke, baru bisa dihitung. 24 kali 10 itu 240. Nah, 10 kali 12 maka 120 sama dengan, nah sama ya tadi, kalau di belakang koma ada 0 bisa dicorek ya, bisa dihilangkan untuk mempermudah atau menjadikan angka itu lebih kecil. Nah, ini 24/12, 24/12 atau 24 dibagi 12 itu berapa? Ya, 24 bagi 12 itu berapa? Ya, 2, maka hasilnya 2. Nah, itu ya adik-adik penjelasan dari Pak Faris dalam operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Oke, itu dari saya Pak Faris. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Pak Faris sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Faris. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.